Geger! Media Vietnam meledak-ledak, sebut naturalisasi timnas Indonesia kalah kelas. Klaim skuad mereka jauh lebih superior. John Herdman datang dengan mental baja dan strategi gila untuk membungkam sindiran pedas dari negeri Golden Star. Vietnam sesumbar punya DNA juara dan senjata rahasia naturalisasi yang disebut lebih hebat dari Garuda. Perang Cywar media dimulai. Sindiran tajam, klaim kekuatan fisik, hingga dominasi udara dilontarkan ke timnas Indonesia. Garuda yang dulu dijuluki Raja Tanpa Mahkota, kini datang dengan wajah baru dan pemain elit dunia yang siap mengguncang Asia Tenggara. Akankah Indonesia membungkam mulut besar Vietnam di Piala AFF 2026 atau justru tersandung di pertarungan harga diri paling panas ASEAN? Tonton semuanya hingga selesai. Geger! Pengamat Belanda meledak emosi. Maarten Paes dihujat tanpa ampun hingga disebut kiper buruk yang bikin Ajax kacau balau. Ucapan pedas Johan Derksen bikin dunia sepak bola tersentak. Siapa idiot yang bawa dia? Serangan brutal yang mengguncang nama Maarten Paes. Maarten Paes dihantam kritik super keras hingga masa lalunya di FC Utrecht ikut dibongkar. Karir Maarten Paes di Ajax langsung disorot tajam pengamat. Kritik pedas menggema di media Belanda. Kontroversi meledak antara hujatan pedas dan pembuktian di lapangan. Akankah Maarten Paes bangkit membungkam semua kritik? Publik Belanda heboh. Setiap tendangan gawang disebut bikin tim kehilangan bola. Benarkah Paes jadi titik lemah Ajax? Tonton semua beritanya hingga selesai. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Geger! Media Vietnam meledak-ledak, sebut naturalisasi timnas Indonesia kalah kelas. Klaim skuad mereka jauh lebih superior. John Herdman datang dengan mental baja dan strategi gila untuk membungkam sindiran pedas dari negeri Golden Star. Vietnam sesumbar punya DNA juara dan senjata rahasia naturalisasi yang disebut lebih hebat dari Garuda. Perang Cywar media dimulai. Sindiran tajam, klaim kekuatan fisik, hingga dominasi udara dilontarkan ke timnas Indonesia. Garuda yang dulu dijuluki Raja Tanpa Mahkota, kini datang dengan wajah baru dan pemain elit dunia yang siap mengguncang Asia Tenggara. Akankah Indonesia membungkam mulut besar Vietnam di Piala AFF 2026 atau justru tersandung di pertarungan harga diri paling panas ASEAN? Tonton semuanya hingga selesai. Turnamen ASEAN Cup 2026 atau yang selama ini dikenal sebagai Piala AFF dipastikan akan berubah menjadi panggung peperangan sengit yang membuat seluruh Asia Tenggara menahan napas. Atmosfer panas, rivalitas lama, dan gengsi nasional akan meledak dalam satu arena yang sama. Di tengah kobaran persaingan tersebut, timnas Indonesia kembali membawa misi besar yang terasa seperti kutukan panjang. Menaklukkan takdir dan akhirnya mengangkat trofi yang selama bertahun-tahun selalu lolos dari genggaman Garuda. Namun, jalan menuju kejayaan ternyata tidak semulus yang diimpikan. Hasil undian justru menyeret Indonesia masuk ke dalam grup neraka yang dipenuhi lawan tangguh. Skuad Garuda harus berbagi arena di grup A bersama rival klasik yang selalu memicu ketegangan, yakni Timnas Vietnam, serta dua tim yang juga tidak bisa dianggap remeh, yaitu Timnas Singapura dan Timnas Kamboja. Kombinasi lawan tersebut membuat fase grup terasa seperti medan tempur tanpa ampun. Di tengah tekanan itu, sosok pelatih baru Indonesia, John Herdman, justru tampil dengan kepercayaan diri yang meledak-ledak. Juru taktik asal Inggris itu tidak sedikit pun menunjukkan rasa gentar. Sebaliknya, ia menganggap pertemuan dengan raksasa seperti Vietnam sejak awal turnamen sebagai kesempatan emas untuk membakar mental para pemainnya. Bagi Herdman, laga panas tersebut adalah semacam kawah candra di muka, tempat para pemain ditempa hingga memiliki mental juara yang tidak mudah runtuh.
Pelatih yang sebelumnya dikenal lewat kiprahnya bersama timnas Kanada itu menegaskan bahwa skuad Garuda telah mengalami evolusi besar. Ia yakin Indonesia kini memiliki fondasi taktik yang jauh lebih modern, disiplin permainan yang meningkat drastis, serta pengalaman bertanding di level Asia yang semakin matang. Dengan kombinasi itu, Hartman percaya timnya mampu meredam tekanan luar biasa yang biasanya muncul dalam duel panas Asia Tenggara. Meski begitu, situasi memanas ketika media Vietnam mulai melancarkan serangan psikologis. Salah satu media besar di sana, Thanh Nien, secara terang-terangan melontarkan pernyataan yang bernada meremehkan langkah Indonesia. Mereka mengklaim bahwa kebijakan naturalisasi pemain Vietnam jauh lebih berkualitas dibandingkan yang dilakukan Indonesia. Menurut media tersebut, di bawah arahan pelatih Kim Sang-sik, skuad berjuluk Vietnam Golden Star Warriors telah bertransformasi menjadi tim yang jauh lebih solid dan berbahaya. Mereka bahkan menyebut bahwa pemain naturalisasi Vietnam memiliki keunggulan yang tidak dimiliki negara lain di kawasan ini. Salah satu senjata rahasia yang mereka banggakan adalah faktor kedekatan budaya dan garis keturunan yang dianggap membuat para pemain cepat beradaptasi dengan gaya bermain tim nasional. Hal tersebut menurut klaim mereka menciptakan keharmonisan tim yang luar biasa, seolah setiap pemain sudah menyatu dengan identitas sepak bola Vietnam sejak lahir. Tidak berhenti sampai di situ, media Vietnam juga membanggakan kekuatan fisik serta dominasi duel udara para pemain mereka. Mereka menggambarkan kemampuan tersebut sebagai kartu truf yang diyakini mampu meredam siapapun yang berani menantang mereka di lapangan. Lebih tajam lagi, mereka mencoba memanfaatkan sejarah sebagai alat untuk menggoyahkan mental lawan. Dalam narasi yang penuh percaya diri, Vietnam menganggap stabilitas tim mereka jauh lebih kokoh dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara. Konsistensi kualitas pemain disebut menjadi alasan utama mengapa mereka merasa berada satu level di atas pesaingnya. Sindiran paling pedas muncul ketika mereka berbicara tentang mental juara. Media tersebut menegaskan bahwa Vietnam memiliki sesuatu yang mereka sebut sebagai DNA pemenang, sebuah mentalitas yang lahir dari deretan trofi yang telah mereka kumpulkan di kawasan ASEAN. Secara tidak langsung, pernyataan itu seperti menyindir Indonesia yang selama ini sering gagal di partai puncak. Julukan Raja Tanpa Mahkota memang kerap melekat pada timnas Indonesia karena berulang kali mencapai final namun gagal membawa pulang trofi. Tetapi situasi sekarang tidak lagi sama seperti masa lalu. Transformasi besar tengah terjadi di tubuh Garuda. Skuad Indonesia saat ini dihuni oleh banyak pemain yang merumput di berbagai liga kompetitif dunia. Pengalaman mereka menghadapi atmosfer pertandingan kelas tinggi membuat kekuatan Garuda menjadi semakin sulit diprediksi. Kombinasi talenta lokal, pemain diaspora, serta strategi modern dari Hartman menciptakan tim dengan wajah baru yang penuh misteri. Karena itulah, bentrokan antara Indonesia dan Vietnam nanti dipastikan bukan sekedar pertandingan biasa. Pertemuan tersebut akan menjadi duel syarat emosi, gengsi, dan harga diri nasional. Setiap tackle, setiap gol, bahkan setiap sorakan penonton akan terasa seperti bagian dari perang besar. Kini satu pertanyaan besar menggantung di udara. Apakah timnas Indonesia akan bangkit dan membungkam semua sindiran keras dari media Vietnam? Ataukah justru timnas Vietnam lagi yang kembali membuktikan dominasinya di Asia Tenggara? Jawabannya akan terungkap dalam duel panas yang dipastikan mengguncangkan panggung ASEAN Cup 2026. Jangan lupa dukung terus timnas Indonesia. Like jika kamu yakin Garuda bisa membungkam Vietnam. Komentar, menurut kamu siapa yang bakal menang di duel panas ini? Share ke teman-temanmu biar makin ramai dukung timnas. Subscribe untuk update berita sepak bola paling panas dan heboh setiap hari. Geger! Pengamat Belanda meledak emosi. Maarten Paes dihujat tanpa ampun hingga disebut kiper buruk yang bikin Ajax kacau balau.
Ucapan pedas Johan Derksen bikin dunia sepak bola tersentak. Siapa idiot yang bawa dia? Serangan brutal yang mengguncang nama Maarten Paes. Maarten Paes dihantam kritik super keras hingga masa lalunya di FC Utrecht ikut dibongkar. Karir Maarten Paes di Ajax langsung disorot tajam pengamat, kritik pedas menggema di media Belanda. Kontroversi meledak antara hujatan pedas dan pembuktian di lapangan. Akankah Maarten Paes bangkit membungkam semua kritik? Publik Belanda heboh. Setiap tendangan gawang disebut bikin tim kehilangan bola. Benarkah Paes jadi titik lemah Ajax? Tonton semua beritanya hingga selesai. Dunia sepak bola Belanda mendadak bergemuruh setelah salah satu pengamat olahraga paling vokal di negeri kincir angin, Johan Derksen, melontarkan kritik super pedas yang terasa seperti petir di siang bolong kepada kiper timnas Indonesia, Maarten Paes. Derksen yang dikenal sebagai jurnalis olahraga sekaligus mantan pesepak bola Belanda yang tak pernah segan mengucapkan kata-kata tajam, tiba-tiba menumpahkan kekesalannya secara brutal. Dalam komentarnya yang menggelegar, ia bahkan mempertanyakan keputusan yang membawa kembali Maarten Paes ke Ajax dengan nada sinis yang menusuk. Dengan nada penuh emosi, Derksen melontarkan kalimat yang langsung memancing kontroversi. Ia mempertanyakan siapa sosok yang dianggapnya bertanggung jawab atas keputusan tersebut. Menurutnya, Paes adalah kiper yang tampil sangat mengecewakan dan tidak memberikan kontribusi positif bagi tim. Tak berhenti sampai di situ, Derksen juga menyebut bahwa setiap kali Maarten Paes melakukan tendangan gawang, Ajax justru seolah langsung kehilangan penguasaan bola. Kritik ini diucapkan dengan nada hiperbolis, seolah menegaskan bahwa keberadaan Paes di bawah mistar gawang menjadi salah satu sumber masalah yang memperburuk performa Ajax dalam beberapa waktu terakhir. Bahkan masa lalu Paes ketika masih membela FC Utrecht ikut diseret ke dalam kritik tajam tersebut. Derksen mengungkit fakta bahwa Paes pernah menjadi kiper cadangan di klub tersebut dan menurutnya Utrecht bahkan memilih menyingkirkan sang kiper karena hasil pertandingan kerap berujung kekalahan ketika ia dimainkan sebagai pengganti. Sejak kedatangannya di Ajax, Maarten Paes memang langsung berada di bawah sorotan tajam media dan para pengamat sepak bola Belanda. Setiap gerakan, setiap penyelamatan, hingga setiap kesalahan kecil seolah menjadi bahan analisis dan kritik yang terus berdatangan. Situasi ini tentu menjadi ujian mental yang sangat besar bagi Paes. Bermain di kompetisi keras seperti Liga Belanda, terlebih bersama klub besar seperti Ajax, menuntut adaptasi yang cepat, konsistensi tinggi, serta mental baja untuk menghadapi tekanan yang datang dari berbagai arah. Di tengah badai kritik yang menghantam, manajemen Ajax sendiri tidak tinggal diam. Mereka bahkan mengambil langkah drastis dengan mengganti pelatih tim sebagai upaya besar untuk memperbaiki performa tim yang belakangan dianggap kurang memuaskan. Namun di balik semua kontroversi yang bergemuruh di Belanda, nama Maarten Paes tetap memiliki tempat istimewa bagi sepak bola Indonesia. Penjaga gawang kelahiran Belanda tersebut merupakan salah satu pilar penting di skuad timnas Indonesia. Bersama Emil Audero, Paes menjadi bagian dari generasi kiper timnas Indonesia yang kini meniti karir di Eropa. Kehadiran mereka dianggap sebagai simbol kemajuan kualitas pemain Indonesia di level internasional. Tak hanya itu, Maarten Paes juga memiliki peran besar dalam perjuangan timnas Indonesia ketika bersaing di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Penampilannya di bawah Mister kerap menjadi penyelamat penting dalam berbagai pertandingan krusial. Kini di tengah badai kritik dan sorotan tajam yang mengelilinginya, publik sepak bola menunggu satu hal. Apakah Maarten Paes mampu bangkit dan membuktikan bahwa dirinya bukan sekedar bahan hujatan, melainkan kiper tangguh yang siap membungkam semua keraguan dengan performa luar biasa di lapangan? Jangan lupa dukung terus berita sepak bola seru seperti ini. Like kalau kamu pecinta sepak bola Indonesia. Komen pendapatmu tentang kritik keras untuk Maarten Paes. Share ke teman-temanmu supaya makin banyak yang tahu. Subscribe agar tidak ketinggalan berita panas dunia sepak bola setiap hari. Perang memanas, mimpi Piala Dunia Irak terancam hancur.
Pelatih timnas Irak, Graham Arnold, tiba-tiba mengguncang dunia sepak bola dengan permintaan mengejutkan kepada FIFA untuk menunda playoff menuju 2026 FIFA World Cup. Konflik panas antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel membuat persiapan tim berjuluk Singa Mesopotamia nyaris lumpuh total. Bandara ditutup, pemain terjebak, dan mimpi kembali ke panggung Piala Dunia setelah 40 tahun terasa seperti berada di ujung jurang. Apakah dunia sepak bola akan mengalah pada bayang-bayang perang? Atau justru lahir drama paling gila dalam sejarah kualifikasi Piala Dunia? Tonton hingga selesai. Situasi geopolitik yang memanas di Timur Tengah kini menjalar hingga ke dunia sepak bola internasional. Pelatih timnas Irak, Graham Arnold, secara terbuka memohon kepada FIFA agar mengubah jadwal pertandingan playoff menuju 2026 FIFA World Cup. Permintaan ini bukan tanpa alasan. Persiapan timnya benar-benar porak-poranda akibat konflik bersenjata yang melibatkan Iran dengan Amerika Serikat serta Israel. Irak sebenarnya sudah bersiap menghadapi pertandingan hidup mati melawan pemenang duel antara Bolivia dan Suriname dalam laga playoff yang dijadwalkan berlangsung pada 31 Maret di Estadio BBVA, Meksiko. Pertandingan tersebut bukan sekedar laga biasa. Bagi Irak, ini adalah kesempatan emas untuk kembali menapakkan kaki di panggung Piala Dunia setelah penantian panjang sejak 1986, sebuah dahaga sejarah yang belum terobati selama hampir 4 dekade. Namun mimpi besar itu kini menghadapi tembok besar bernama perang. Konflik di kawasan Timur Tengah membuat situasi keamanan menjadi sangat genting. Pemerintah Irak bahkan terpaksa menutup seluruh penerbangan keluar masuk negara hingga 1 April, tepat sehari setelah jadwal final playoff berlangsung. Keputusan itu membuat banyak pemain yang bermain di liga domestik serta staf pelatih terjebak di dalam negeri tanpa kepastian kapan mereka bisa berangkat. Keadaan semakin rumit karena Arnold sendiri tidak berada di Irak. Ia justru tertahan di Uni Emirat Arab, sehingga koordinasi dengan tim menjadi sangat terbatas. Rencana pemusatan latihan yang sebelumnya dirancang matang di Houston, Amerika Serikat pun harus ditunda tanpa kepastian. Dalam kondisi penuh tekanan itu, Arnold akhirnya melontarkan permohonan yang terdengar sangat mendesak kepada FIFA. Ia meminta agar pertandingan playoff Irak ditunda demi memberi waktu bagi timnya untuk berkumpul dan mempersiapkan diri secara layak. Menurutnya, solusi yang paling masuk akal adalah membiarkan Bolivia menghadapi Suriname terlebih dahulu bulan ini. Kemudian, sekitar seminggu sebelum Piala Dunia dimulai, Irak baru bertanding melawan pemenang laga tersebut di Amerika Serikat. Skema itu menurut Arnold bukan hanya memberi keadilan bagi timnya, tetapi juga memberikan waktu tambahan bagi FIFA untuk menentukan nasib Iran dalam kompetisi internasional jika situasi konflik terus berkembang. Bahkan ia menyebut kemungkinan ekstrim. Jika Iran sampai menarik diri dari kompetisi, maka Irak berpotensi langsung mendapatkan tiket menuju Piala Dunia. Arnold juga menyebut bahwa skenario tersebut dapat membuka peluang bagi Uni Emirat Arab, tim yang sebelumnya disingkirkan Irak di babak kualifikasi, untuk mendapatkan kesempatan baru menghadapi Bolivia atau Suriname. Meski secara teori Irak masih bisa memanggil para pemain diaspora yang berkarir di luar negeri, Arnold menegaskan bahwa langkah itu bukan solusi ideal. Dalam 1 tahun terakhir memang ada sekitar 20 pemain Irak yang bermain di luar negeri, termasuk bek yang kini merumput di Persib Bandung, Frans Putros. Namun bagi Arnold, tim yang hanya diisi pemain diaspora tidak akan merepresentasikan kekuatan terbaik Irak. Ia menegaskan bahwa laga playoff ini adalah pertandingan terbesar bagi sepak bola Irak dalam 4 dekade terakhir. Oleh karena itu, ia ingin menurunkan skuad paling kuat yang juga melibatkan pemain-pemain lokal yang selama ini menjadi tulang punggung tim. Arnold pun mengungkapkan betapa luar biasanya antusiasme masyarakat Irak terhadap sepak bola. Ia bahkan menggambarkan kecintaan publik terhadap olahraga ini sebagai sesuatu yang gila, dalam arti penuh gairah dan emosi yang mendalam. Menurutnya, fakta bahwa Irak belum berhasil kembali ke Piala Dunia selama 40 tahun menjadi motivasi besar baginya untuk menerima pekerjaan sebagai pelatih tim nasional. Ia ingin menjadi bagian dari sejarah yang mengakhiri penantian panjang tersebut. Namun realitas saat ini berkata lain. Dengan bandara yang masih ditutup dan situasi keamanan yang belum stabil, Arnold dan stafnya kini bekerja keras mencari segala kemungkinan alternatif agar tim tetap bisa bertanding. Di tengah bayang-bayang konflik dan ketidakpastian, satu pertanyaan besar kini menggantung di udara. Apakah mimpi Irak menuju Piala Dunia akan tertunda atau justru hancur oleh perang yang berada jauh di luar lapangan hijau? Bagaimana menurut kalian? Apakah FIFA harus menunda pertandingan demi keadilan bagi Irak atau tetap menjalankan jadwal seperti biasa? Jangan lupa like jika kalian ingin Irak tetap punya kesempatan. Tulis komentar kalian tentang drama besar ini. Share ke teman-teman pecinta sepak bola.
Subscribe untuk mendapatkan cerita sepak bola paling panas, dramatis, dan penuh kejutan dari seluruh dunia. Gila, peluang emas Indonesia ke Piala Dunia mendadak muncul dari balik krisis global. Pengamat sepak bola ternama Justinus Laksana alias Coach Justin membongkar celah aturan dari FIFA yang bisa mengantar timnas Indonesia menuju panggung 2026 FIFA World Cup. Ketegangan panas antara Iran dan Amerika Serikat disebut-sebut berpotensi mengacaukan peta kualifikasi dunia. Situasi darurat itu bisa membuat satu slot playoff kosong secara tiba-tiba dan membuka jalan mengejutkan bagi skuad Garuda. Bahkan ada kemungkinan Indonesia menggantikan tim lain tanpa harus bertanding di fase tambahan. Namun semua itu hanya bisa terjadi jika PSSI bergerak cepat melakukan diplomasi tingkat tinggi. Apakah ini keajaiban sepak bola yang ditunggu puluhan tahun oleh rakyat Indonesia? Simak sampai selesai. Harapan menuju panggung terbesar sepak bola dunia ternyata belum sepenuhnya padam bagi timnas Indonesia. Di tengah situasi yang tampak buntu setelah perjalanan di fase sebelumnya terhenti, secercah peluang justru muncul dari arah yang sama sekali tak terduga. Pengamat sepak bola yang dikenal vokal dan penuh analisis tajam, Justinus Laksana atau yang akrab disapa Coach Justin, mengungkapkan sebuah kemungkinan yang bisa mengguncang peta kualifikasi menuju 2026 FIFA World Cup. Menurutnya, ada celah regulasi yang dapat dimanfaatkan jika kondisi geopolitik dunia memaksa terjadinya perubahan mendadak dalam skenario kompetisi. Dalam situasi tertentu, Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA, bisa saja menunjuk tim pengganti apabila ada peserta yang gagal tampil karena keadaan darurat. Skenario ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Konflik geopolitik antara Iran dan Amerika Serikat tidak hanya memicu kekhawatiran global, tetapi juga mulai berdampak pada agenda olahraga internasional, termasuk sepak bola. Salah satu negara yang terkena imbas langsung adalah Timnas Irak. Tim berjuluk Singa Mesopotamia itu dijadwalkan menghadapi pemenang duel antara Bolivia dan Suriname dalam laga play-off antar konfederasi yang rencananya digelar pada 31 Maret 2026 di Meksiko. Namun, situasi keamanan yang memburuk membuat persiapan Irak berada dalam kondisi genting. Penutupan wilayah udara di kawasan Timur Tengah menyebabkan berbagai masalah logistik yang sangat serius. Banyak pemain tidak bisa keluar dari negara mereka, dan mobilitas tim menjadi sangat terbatas. Coach Justin menyebut situasi ini sebagai kondisi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam dunia sepak bola modern. Ia menjelaskan bahwa partisipasi negara-negara Timur Tengah dalam fase kualifikasi kini berada dalam ketidakpastian besar. Hambatan perjalanan dan persoalan keamanan membuat kemungkinan absennya suatu tim dalam pertandingan resmi menjadi sesuatu yang benar-benar realistis. Masalah tersebut tidak hanya menimpa para pemain, bahkan pelatih Irak, Graham Arnold, dikabarkan mengalami kesulitan untuk melakukan perjalanan menuju lokasi pertandingan. Jika dalam skenario terburuk Irak benar-benar tidak bisa hadir sesuai jadwal yang ditetapkan oleh FIFA, maka Federasi Sepak Bola Dunia tersebut harus segera mencari tim pengganti agar kompetisi tetap berjalan. Secara logika kompetisi, posisi tersebut seharusnya diisi oleh tim yang sebelumnya tersingkir pada fase yang sama, seperti Timnas Uni Emirat Arab atau Timnas Oman. Namun kenyataannya negara-negara tersebut juga menghadapi kendala yang tidak jauh berbeda dengan Irak karena kedekatan geografis mereka dengan wilayah konflik. Disinilah peluang mengejutkan bagi Indonesia mulai terlihat. Indonesia berada jauh dari pusat konflik sehingga tidak mengalami gangguan keamanan ataupun penutupan jalur penerbangan internasional. Dari sisi logistik, perjalanan menuju lokasi pertandingan di Meksiko masih memungkinkan untuk dilakukan tanpa hambatan berarti. Selain itu, secara administratif, Indonesia masih berada dalam jalur kualifikasi yang sama, sehingga secara operasional dapat dipertimbangkan sebagai alternatif jika FIFA membutuhkan pengganti dalam waktu singkat. Faktor stabilitas ini membuat posisi Indonesia menjadi sangat menarik dalam skenario darurat yang mungkin terjadi. Coach Justin pun menegaskan bahwa situasi seperti ini tidak boleh disikapi dengan sikap pasif. Ia mendesak PSSI untuk segera bergerak cepat. Menurutnya, Federasi Sepak Bola Indonesia harus aktif membuka komunikasi dengan FIFA dan melakukan pendekatan diplomatik untuk memastikan peluang ini tidak terlewatkan begitu saja.
Ia menilai jika konflik geopolitik di Timur Tengah berlangsung lebih lama dari perkiraan, maka berbagai perubahan dalam jadwal dan peserta kompetisi bisa saja terjadi. Dalam situasi seperti itulah, tim yang paling siap secara administratif dan logistik akan memiliki peluang lebih besar untuk dipilih sebagai pengganti. Apabila diplomasi berjalan sukses dan FIFA memberikan persetujuan, bukan tidak mungkin Indonesia akan mencatatkan salah satu kisah paling mengejutkan dalam sejarah sepak bola nasional, melangkah menuju putaran final Piala Dunia tanpa harus melewati laga tambahan yang penuh tekanan. Sebuah kemungkinan yang terdengar seperti mimpi, tetapi dalam dunia sepak bola yang penuh drama dan kejutan, segalanya selalu bisa terjadi. Menurut kalian, apakah peluang ini benar-benar realistis? Apakah timnas Indonesia bisa memanfaatkan situasi ini untuk mencetak sejarah? Like jika kalian ingin Garuda terbang ke Piala Dunia. Komentar pendapat kalian tentang peluang ini, share ke teman-teman pecinta sepak bola Indonesia. Subscribe untuk update berita sepak bola paling panas, dramatis, dan mengejutkan setiap hari.